Perhatikan ini guys. Tuh yang benci sama Salafi Wahabi. Coba buka mata kalian. Lihat nih, jika Salafi kalian kira sesatlah, kenapa pemerintah mendukung dan membiarkan dakwah sunnah ini berkembang? Ini adalah bukti bahwa dakwah ini memang fakta dan masuk logika, yakni beragama dengan landasan dalil. Ada dalil ya dikerjakan, nggak ada dalil yang nggak dikerjakan. Pemerintah menunjukkan sikap yang positif kepada Ustadz Salafi. Sebab Salafi itu tidak membuat kerusuhan, tidak suka demo, dan tidak suka bubarin pengajian. Salafi di mata orang awam kadang buruk diakibatkan doktrin kiai atau pondok pesantren sufi yang menjelekannya, sebab mereka yang dikatakan Salafi ini tidak mau mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dalilnya dari Nabi. Mereka hanya mau mengerjakan amalan yang sahih saja, jelas sumbernya, dan bisa dipertanggungjawabkan baik dari hadis maupun Al-Quran. Kalau ada seseorang yang sudah terpilih jadi pemimpin, kita wajib patuh dengannya, tidak boleh memberontak teman-teman sekalian. Kecuali memang orang ini sudah masuk dalam syarat bolehnya diberontaki. Apa itu syaratnya? Ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, nanti akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang bodoh sekali. Mereka yang tidak pernah mengambil sunnahku, tidak pernah mengambil petunjukku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau ada orang begitu kita berontak aja. Biasanya kita berontak, angkat pedang aja. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Selama mereka masih membolehkan kalian sholat. Betul, di sini ada syaratnya. Kalau masjid ditutup, nggak boleh ada pengajian, misal contoh, gitu kan? Maka itu tidak bisa didiamkan. Ingatkan. Tidak bisa juga, ya sudah. Kita harus memberontak. Karena sudah dilarang sholat. Tapi kalau hanya yang lain-lain saja, karena pemerintah masih menjalankan banyak maslahat agama. Bolehnya umat Islam pengajian, masjid boleh ditakmir. Tidak ada sesuatu yang desak kita untuk itu. Tuh kan, siapa yang bilang Salafi suka anarkis, suka memberontak, suka kekerasan? Coba kalian dengar apa kata Ustadz Salafi barusan. Apa nggak kebalik tuh? Malah kaum yang bilang dirinya aswaja malah yang kelakuannya kebanyakan bid'ah dan suka memberontak, demo di mana-mana. Udahlah, daripada demo meding pada ngumpul di masjid, salat dan doakan pemerintah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan penguasa kalian. Ulil amri itu yang mengurus urusan kalian, ya. Dan kita tahu yang mengurus urusan kita ya pemerintah, ya. Urusan kita diurus oleh pemerintah, negara kita diurus oleh pemerintah. Maka semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang di situ ada manfaat, maka harus kita taati, ya, harus kita taati. Meskipun tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ya, makanya Allah mengatakan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, yaitu Al-Quran, hadis. Dan kepada pemerintah yang justru tidak ada dalilnya harus kita taati. Kalau pemerintah suruh sholat, nggak usah disuruh juga kita harus apa? Sholat. Nah, ada peraturan-peraturan pemerintah yang datangkan maslahat, contoh seperti peraturan lalu lintas, contoh seperti pakai helm, ya, maka kita berusaha menjalankan peraturan tersebut. Ini bentuk menjalankan perintah Allah, wa ulil amri minkum, taatlah kepada penguasa di antara kalian. Adapun kalau penguasa menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.